Selamat siang, kembali bersama saya Agung Suragumla dalam acara Beyond Education Podcast yang selalu menemani Anda semuanya di rumah dan dimanapun Anda berada. Dan kita pun selalu update 2 hari sekali. Silakan langsung lihat update-nya dan subscribe, nyalakan loncengnya, notification-nya dan lain-lainnya agar tidak ketinggalan update dari Beyond Education Podcast. Karena kita menghadirkan beberapa materi, diantaranya tadi dari parenting, motivating, dan coaching. Ada juga sesi Q&A yang sedang ya mungkin beberapa bulan ini kita Q&A terus ya, kalau nggak masalah. Itu kan bentuk dari pelayanan kita terhadap terhadap perkembangan masyarakat. Jadi banyaknya orang bertanya, kita jawab, banyak orang bertanya, kita jawab, dan kita berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Seperti itu. Dan ada juga sesi tentang pendidikan, tentang sekolah, tentang homeschooling, tentang apa kita bahas di sini ya. Baik, jadi jangan terlewat sesi dari Beyond Education Podcast. Dan jangan lupa kalau misalnya sibuk nih, nggak bisa nih gitu, susah gitu kan, atau misalnya nggak bisa mantengin YouTube-nya, boleh langsung aja. Jadi tinggal kalau misalnya teman-teman atau viewer semuanya suka dengan yang namanya radio atau suara saja tanpa harus melihat siapa yang berbicara gitu kan, langsung saja Beyond Education Podcast pun hadir di radio online seluruh Indonesia. Seperti ada Spotify, ada Google Podcast, ada Apple Podcast yang pengguna iPhone ya, langsung di searching aja itu dengan kata kunci Beyond Education. Dan kita juga hadir di RCTI Plus. Namun di RCTI Plus sedang ada perombakan platform. Jadi kita sedang menarik yang lama dan akan menampilkan platform yang baru. Ditunggu saja kalau misalnya benar-benar pada penggemar RCTI Plus. Jadi ditunggu saja ya, karena sedang ada sebuah penilaian dan ACC. Baik, saya hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Iya nih Pak Doni. Ada apa nih? Sebenarnya kita sebentar lagi sudah menjelang akhir tahun. Oh iya. Gak kerasa ya? Kayak nunggu liburan. Jadi selama ini gak kerasa gitu Pak, kira-kira ya. Tiba-tiba udah akhir tahun cepat berlalu ya. Dan Beyond Education Podcast pun sudah hampir 1 tahun ya Pak ya? Lebih ya? Lebih. Ya, udah setahun. Hampir mau setahun setengah. Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun. Semoga kita tetap jalan terus. Tetap istiqomah. Dan sekarang ada pertanyaan lagi nih Pak nih. Banyak nanya. Nggak banyak nanya sih, emang kita mengumpulkan pertanyaan Anda. Oke? Sebenarnya sih ini emailnya bisa dikatakan unik namanya gitu. Apa nih? Ya emailnya bla 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 gitu lah. Tapi saya anggap itu no name aja ya Pak. Oke, siap. Pertanyaannya simple sih gini. Mungkin dalam penjelasan deskripsi beliau, banyaknya orang tua gitu kan yang tidak peduli terhadap anak, perkembangan anak, dan paling penting yang beliau ingin tanyakan adalah mengapa orang tua gitu tidak bisa mengenali potensi anak. Iya. Nah, di sini saya berpikir apakah beliau menjadi korban atau beliau sebagai orang tua nggak kenal potensi anaknya, kita asumsikan seperti itu. Iya. Kenapa Pak bisa orang tua itu nggak bisa mengenali potensi anaknya? Nah, itu sih. Ya karena orang tua tidak memiliki usaha untuk mengenali potensi anaknya. Jadi begini Gung, kalau misalnya kita sebagai orang tua nih tidak mengenal diri anak kita tidak memiliki waktu untuk membersamai anak-anak kita karena kita terlalu sibuk bekerja di luar sana, apalagi kalau ibu dan bapak dua-duanya bekerja, ya otomatis bagaimana kita sebagai orang tua dapat mengenal diri anak-anak kita, apalagi mengetahui potensinya. Kita mengenal secara personal aja, kita tidak memiliki kedekatan. Nah, apalagi kita ingin mengenal potensinya. Kan kita bisa mengenal potensi anak kalau kita lebih mengenal diri secara personal anak-anak kita. Tapi kan kebanyakan orang tua menyerahkan hampir seluruh pendidikan anak-anaknya kepada orang lain. Itu Nah, apalagi kalau orang tua sama sekali ya
tidak mau berperan. Meskipun bukannya ini ya, kita sebagai orang tua tiba-tiba berlaga seperti guru di sekolah ya, hanya sekedar menemani anak-anak kita bermain saja, kita tidak memiliki waktu gitu. Nah, akhirnya kita tidak memiliki yang namanya waktu yang berkualitas bersama dengan anak-anak kita. Akhirnya hubungan kita semakin jauh lagi gitu dengan anak-anak kita. Jadi wajar kita akhirnya jadi seperti orang asing gitu dengan anak-anak kita, meskipun kita tinggal satu rumah. Iya, ya gimana mau mengembangkan potensi, kenal aja enggak? Kenal aja enggak. Nah, tetapi orang tua nggak sadar kok saya sulit ya mengenal potensi anak kita. Ya, sedangkan kita aja tidak memiliki waktu bersama dengan anak kita, ya bagaimana akan mudah bagi diri kita mengetahui potensi anak-anak kita. Nah, di sini memang harus ada pengorbanan, Bu, bagi kedua orang tua gitu. Untuk memaksa diri kita mau membersamai anak-anak kita. Harus ada effort lebih. Harus ada effort lebih. Emang itu sudah menjadi bagian dari pilihan kita ya. Iya, kalau kita memutuskan nih ingin menjadi orang tua, ya berarti di situ harus ada pengorbanan. Tetapi kalau kita hanya, ya mohon maaf ya, hanya mau bikin anak aja. Anaknya diurus sama orang lain. Ya. Terus gede. Nah, itu kan memang pilihan ya. Iya. Tetapi kita siap nggak menerima segala konsekuensinya? Nah, di sini kan orang tua jangan mengeluh gitu. Kalau kita memilih opsi menyerahkan seluruh pendidikan anak-anak kita kepada orang lain, pasti hasilnya belum tentu kita sukai. Dan ya yang jelas nggak sesuai dengan apa yang kita bayangkan gitu. Iya. Kalau misalnya orang lain kan punya metode masing-masing. Benar, benar. Sebenarnya ya saya kan alhamdulillah ya, diberikan kesempatan oleh Tuhan gitu berada di dunia pendidikan ini selama bertahun-tahun. Akhirnya saya menyadari gitu, kalau kita ingin mengetahui potensi anak-anak didik saya harus lebih mengenal mereka gitu. Saya harus mengobservasi keseharian mereka. Saya tidak dapat menyerahkan apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik itu ke pihak luar. Meskipun saya pikir mereka memiliki kompetensi, misalnya seperti seorang psikolog, ya, atau enggak provider yang menyediakan tes bakat minat. Ternyata itu semua nggak cukup gitu. Karena saya sudah pernah mencobanya, ternyata tidak bisa menjawab 100% gitu potensi yang dimiliki oleh anak-anak didik saya. Nah, akhirnya saya ngambil kesimpulan bahwa kita lah sebagai orang tua, sebagai pendidik yang ada di sekolah, yang harus mau terjun langsung mengobservasi apa yang menjadi kekuatan maupun kelemahan dari anak-anak didik kita. Nah, di sini orang tua harus mau meluangkan waktu gitu, melihat keseharian anak-anak kita dari dia bangun tidur hingga dia tidur kembali. Kita melihat apa yang anak-anak kita ini lakukan dalam aktivitasnya. Nah, di sini akhirnya kita bisa melihat kira-kira anak kita ini strength-nya itu ada di mana sih? Betul. Nah, itu kan bisa terjadi akibat pengamatan kita. Jadi kita memperhatikan ya anak hobinya apa, Ya, kesukaannya apa gitu. Benar. Dan itu harus setiap hari ya, Pak. Kadang anak-anak berubah-ubah. Nah, itu. Iya, Kadang kan mereka juga mengalami kendala iya. di dalam aktivitas yang mereka lakukan. Nah, di sinilah orang tua harus menjadi supporter terbaik anak-anaknya. Akhirnya anak-anak kita ini ketika mereka mengalami kendala, mereka bisa gitu mencari orang tuanya untuk bertukar pendapat. Yang ada diajak berdiskusi gitu. Nah, akhirnya kan kita jadi tahu nih apa sih masalah yang dialami oleh anak kita. Apa yang kita bisa bantu. Bukan berarti orang tua yang menyelesaikan masalah anak-anaknya ya. Nah, tetapi di sini orang tua sebagai orang yang mendampingi gitu. Teman
curhat teman curhat, teman sharing, ya kan. Diskusi. Nah akhirnya kan anak, ya insya Allah kalau orang tuanya yang berperan di sini, akhirnya orang tua bisa memberikan saran yang terbaik. Nah tetapi kalau kita serahkan ini ke orang lain, ya belum tentu orang lain akan lebih peduli dibandingkan kedua orang tuanya. Nah di sini kan makanya penting gitu, kita sebagai orang tua mau meluangkan waktu kita membersamai anak-anaknya. Kalau tidak, ya jangan sampai ini ya kejadian hal-hal yang tidak kita sangka-sangka gitu. Anak-anak kita sampai dewasanya, mereka tidak dapat memiliki peran di masyarakat gitu. Kan ini yang kita sangat khawatirkan gitu. Kalau anak-anak kita nih sampai dewasanya, dia tidak mengetahui peran apa yang dia bisa mainkan gitu di masyarakat, ya bagaimana anak-anak kita dapat berkontribusi ketika mereka kelak gitu. Nah di sini kan jadi masalah gitu kan. Makanya orang tua kalau tidak ingin hal ini kejadian sama anak-anaknya, ayo kita dari anak-anak kita usia sedini mungkin kita mulai melakukan peran kita. Karena anak-anak ini ya sebagian besar ya, mereka memiliki potensi yang tidak sama gitu. Iya. Nah di sini kan berarti kita harus mencari tahu apa sih potensi yang dimiliki oleh anak kita. Ya kadang ya orang tua dengan anak kandung sendiri itu belum tentu memiliki potensi yang sama loh. Iya, kadang orang tua yang memaksakan. Nah itu. Misal orang tuanya dokter, pengen anaknya jadi dokter juga. Memang dokter hewan gitu. Ya memang kalau kita ingin gitu anak kita menjadi seorang dokter, apalagi kalau anak-anak kita ini memang menginginkan profesi itu bisa dilakukan saat nanti dia lulus dari tingkat SMA-nya misalnya, baru dia memilih fakultas kedokteran. Masih banyak waktu yang anak kita miliki, apalagi kalau anak kita ini masih usianya ya usia anak-anak ya, masih kecil gitu. Anak-anak kita masih memiliki proses yang panjang gitu, sampai mereka ini lulus SMA-nya, terus kemudian memilih fakultas kedokteran. Tetapi masalahnya kalau anak-anak kita ini memiliki potensi di bidang yang lain, misalnya di dunia olahraga. Karena orang-orang yang berkecimpung di dunia olahraga, biasanya mereka mulai mengasah potensinya dari usia sedini mungkin. Tetapi kalau sampai lewat usia-usia masa keemasan tersebut, akhirnya anak kita ini sulit. Jadi nggak terasa. Mengasah secara maksimal gitu potensi yang mereka miliki. Akhirnya prestasinya juga prestasi yang kurang maksimal gitu. Nah, apakah itu yang kita inginkan gitu? Seharusnya kan anak-anak kita itu harus menjadi anak-anak yang lebih baik dibandingkan orang tuanya. Nah, jadi di sini anak-anak kita membutuhkan gitu dukungan dari para orang tuanya. Kalau bukan kita, ya siapa lagi gitu. Nah, jadi di sini emang pentingnya Bung, bahwa setiap orang tua ini harus memiliki kepedulian tingkat tinggi kepada anak-anak.